Kapan kita mulai sadar sebenarnya? Kita mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini fake. Itu tahun 2019, sehari setelah penetapan MK. Jadi setelah naik tiga. Jadi setelah mendapatkan koktail efeknya keberuntungan dari Anies tadi, lalu Anies mau ditinggalkan. Wah, benar kata Rhoma Irama. Teganya. Ini, soalnya dulu kan PKS adalah representasi umat, sementara Jokowi dan kubunya berada jauh di seberangnya. Bahkan mungkin simpatisan mereka juga yang nyebut Jokowi PKI. Adalah bencana bagi Anies Baswedan andai nanti PKS akhirnya memutuskan bergabung Kim Plus di Jakarta dan tak mengusungnya. Selamat datang di Yuda Media HD channel. Silahkan di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ya. Dan kali ini saya mau bahas soal Deddy Sitorus. Langsung saja. Menurut saya akhir-akhir ini Deddy Sitorus begitu getol menyerang Joko Widodo. Bahkan dia tahu Joko Widodo akan segera berhenti menjadi presiden karena masa jabatannya habis. Tapi justru makin rajin saja menyerang. Kalau saya pikir-pikir nih ya, Deddy Sitorus tuh makin kesini makin mirip Amin Rais. Coba kalian pikir. Iya kan? Iya. Makin mirip Amin Rais gitu. Kapan kita mulai sadar sebenarnya? Kita mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini fake. Itu tahun 2019, sehari setelah penetapan MK terhadap putusan hasil pemilu. Itu para lawyer diundang ke istana, dikira mau diucapkan terima kasih, diajak makan-makan, mungkin diharapkan jadi komisaris atau apa. Ternyata yang ditanya gimana caranya 3 periode. Itu yang saya dengar dari salah seorang yang ikut dalam acara itu. Jadi pikiran untuk 3 periode itu hadir hanya 1 hari setelah hasil pemilu 2019 diterapkan oleh MK. Dan dari sanalah mulai terjadi, kalau kita mau mengatakan, penyanderaan demokrasi, pembengkokan hukum dan segala macam. Ya, dari sana mulai terjadi. Dan sejak 2019 itu juga para konglomerat oligark ini mulai sering datang makan-makan, minum-minum, ngopi-ngopi di istana. Tuduhan serius nih. Idenya untuk 3 periode kata Deddy Sitorus tuh itu mulai dari 2019 gitu. Nyari-nyari timeline nih Deddy Sitorus kapan ya saya bikin rencana untuk mengatakan hal ini gitu. Karena mau gak mau dia harus mengakui sebagai bagian dari partai yang mendukung Joko Widodo. Di pemilu juga 2019 ya kan terpilih lagi Joko Widodo untuk periode kedua. Dan sebagai partai pengusung utamanya adalah PDIP dan Deddy Sitorus berada di dalamnya gitu. Ini kalimat Jokowi fake ini adalah kalimat yang dipopulerkan oleh Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tuh sering menyerang Jokowi dengan kalimat ini. Jokowi itu adalah presiden yang fake begitu. Alias palsu kan. Nah dulu tuh Adian atau mungkin Deddy Sitorus tuh debat gitu dengan Rocky Gerung karena melindungi pemerintah ya kan, di mana PDIP menjadi penyangga utama pemerintah waktu itu dari hujatan Rocky Gerung. Nah sekarang situasi angin berubah, PDIP sedang bermusuhan berhadapan-hadapan langsung dengan Joko Widodo. Sekarang dia ikut Rocky Gerung mengucapkan Jokowi fake. Deddy barangkali sekedar contoh kecil tentang kebencian PDIP partainya terhadap Jokowi. Ini misalnya terlihat juga dalam pidato Ketua Umum PDIP Megawati dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo 30 Juli. Media mengabarkan dalam pidatonya Megawati menuduh pemerintah Jokowi mengintervensi penegakan hukum termasuk terhadap PDIP yang kerap melakukan kritik. Sekarang ini hukum diobrak-abrik kekuasaan, ujar Mega. Megawati menilai kini penguasa sedang mengincar orang-orang dekatnya untuk dikriminalisasi. Dia merasa langkah itu dilakukan karena tidak ada yang berani menghadapi dirinya secara langsung. Mau ngambil saya nggak berani, ya sasarannya jadinya di sekeliling saya, ujar dia. Mega juga menuduh Pilpres 2024 berlangsung dengan curang. Menurut Mega, dalam Pilpres 2024 terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Tuduhannya serius ya. Oke, jadi tidak berlebihan kalau saya sebut Deddy Sitorus tuh makin kesini makin mirip Amin Rais ya. Iya, makin mirip aja gitu. Kalau kemudian cuma satu orang yang maju, lalu kemudian suaranya diboikot oleh 78% pemilih Anies dan pemilih Ahok, bagaimana? Itu kan mencederai demokrasi. Peluang itu bisa nggak? Bisa saja. Kalau kemudian Ahoknya, Aniesnya, dan lain-lain berkumpul dan meminta dengan segala hormat agar pemilih-pemilih saya, pendukung saya tidak datang ke TPS, selesai. Nah, itu rusak. Rusak pemilunya, rusak partainya, rusak banyak sekali. Nah, kita mau jaga nggak bahwa kemudian pemilu yang kita perjuangkan sejak zaman reformasi ini menjadi lebih baik? Kalau menjadi lebih baik ya indikasi-indikasi yang seperti diduga oleh Toto ada ancaman dan sebagainya dihilangkan lah. Saya partai politik, saya dari partai politik, dari partai politik, dari partai politik. Kita bisa nggak bernegosiasi? Bisa. Kita bisa nggak berunding? Bisa. Yang tidak bisa kalau kita diancam. Yang tidak bisa kalau kita diintimidasi. Ada dua hal yang pengen saya bahas dari statement dari Adian Apitupulu ini. Tapi sebelum saya bahas dua hal tadi, saya pengen mencoba untuk mengomentari itu kalimat-kalimat yang disampaikan seperti playing victim. Ngerasa kayak sedang jadi korban gitu. Gimana nanti kalau demokrasi rusak? Gimana kalau begini dan begitu? Kalau dibalik bagaimana? Bagaimana kalau rakyat makin seneng gitu? Memilih calon-calon yang sudah ada. Mereka berduyun-duyun, bersuka cita, menuju ke TPS untuk memilih pilihan mereka. Tanpa dipaksa, tanpa ditakut-takuti seperti yang Adian bilang. Bagaimana? Itu kan pengandaian-pengandaian yang ada di otaknya Adian Apitupulu gitu. Kan kalau misalkan bicara tadi katanya politik adalah soal manajemen kemungkinan, memelihara kemungkinan atau soal kemungkinan. Ya kan mungkin juga kalau begitu ya kan. Jadi kalau misalkan Adian Apitupulu sedang bermain playing victim karena naga-naganya kalah begitu ya di pilkada nanti, prediksinya sudah nggak enak aja gitu. Jangan apa istilahnya ngedown dulu Bang Adian harusnya ya kan, jangan pesimis dan jangan negatif dulu, optimis dong. Masa yang diceritakan di depan masyarakat adalah suatu yang menakutkan, katanya nggak mau ada ancaman. Kalimat dari Bang Adian tadi tidak langsung mengancam, tapi serta-merta menceritakan tentang hal negatif, suasana mencekam gitu kan. Ya kita sebenarnya nggak mau demokrasi rusak, kita mau ini kan pesta demokrasi ya, semua gegap gempita riang gembira menuju ke TPS untuk nyoblos, memilih pemimpin daerah masing-masing gitu. Ya kan? Tapi ada dua hal tadi saya sampai lupa mau bahas tadi ya. Yang pertama adalah soal kemungkinan rakyat tidak nyoblos. Tadi udah saya komentarin, berarti kan juga bisa mungkin rakyat sukacita datang ke TPS. Kan soal mungkin tidak mungkin aja. Yang kedua, tuduhan soal ancaman. Wah ini serius Bang. Kalau ada ancam-mengancam tentu itu tidak pidana. Daripada sekedar diomon-omon gitu ya, ditebar-tebar untuk bikin kalimat-kalimat aja biar seru. Atau mungkin tujuannya untuk menakut-nakuti masyarakat. Mending dilaporkan Bang. Itu tidak pidana tuh, saya sepakat. Siapapun yang mengancam itu harus ditindak gitu oleh hukum. Jangan sampai demokrasi rusak karena Bang Adian gak berani lapor kan begitu. Tapi tadi yang dibilang naik kursi emang 10 Bang? Kursi naik 10? Nasional. Nasdem iya dari Ya 60. dari 59 menjadi 69. Itu diduga koktel efeknya Anies. Naik juga. Tapi Bang Adian sepakat nggak bahwa memang ada gerpol tadi, gerakan politik. Dia jangan gitulah, ini kan habis manis sepadi buah. Aduh. Kalau Bang Oma bilang teganya. Boleh saya Berani udah belum? Yang pertama Adian tuh mau ngajarin partai lain bagaimana cara berpolitik. Keterlaluan sih. Cuman kalau misalkan itu keputusan yang dibuat oleh partai, katanya PDIP itu partai yang paling ini ya, internalnya tuh paling kuat, punya ADART sendiri. Orang-orang ketika menyerang PDIP menyebut bawahan sebagai kader partai, petugas partai,
kan Mega menyebutkan kami tuh punya aturan main sendiri. Nah, giliran sekarang Adian mau ngajarin partai lain bagaimana cara mereka membuat aturan main gitu. Iya kan? Iya dong. Kita pasti inget banget. Dulu tuh kalimat petugas partai tuh dikritik. Tapi kata Mega, oh enggak, itu kan memang kita punya aturan main sendiri di PDIP. Mereka nggak bisa asal ngeritik. Nah sekarang Adian malah ngajarin partai lain bagaimana cara berpolitik. Kalau misalkan Nasdem dan juga PKS tidak menjadikan Anies sebagai calon yang dimajukan di pilkada, kan itu internal partai mereka sendiri gitu. Lagian Anies kan bukan kader partai Gerindra, Nasdem, juga bukan kader partai PKS, ya terserah kan. Tidak ada ikatan apapun gitu. Kemudian yang kedua, saya ngelihat ini tuh Adian sedang ngomporin Nasdem dan juga PKS biar nggak masuk ke Kim Plus. Iya, jangan masuk Kim Plus, dukung aja Pak Anies ya kan. Biar nanti kita bisa ikutan dukung gitu. Karena PDIP itu prinsipnya satu, asal nggak ada Jokowi didukung. Itu prinsipnya siapapun, asal nggak ada Jokowinya didukung, dilawan yang ada Jokowinya gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada temen di luar, nggak bisa nyalonin kan, tentu saja kursinya kan kurang untuk mencalonkan sendiri. Itu ribet juga, takut ditinggal sama Nasdem dan juga PKS gitu. Ketika misalkan mereka berdua bener-bener jadi masuk ke Kim Plus kan, takut juga PDIP. Waduh gagal semuanya ini. Ini Jokowi lagi yang menang kan gitu. Nggak ikhlas lah. Makanya Adian ngomporin, jangan masuk Kim Plus ya kan. Kita mainin aja ini si Anies, didukung gitu. Politik emang nggak ada agamanya ya. PKS pun mantap dukung menantu Jokowi. Apalagi ini, ceritain dong Bang. Jadi baru aja PKS ngambil keputusan yang agak lain nih. Di mana mereka menyatakan dukungan buat Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Keputusan ini diambil setelah pernyataan dukungan sebelumnya sempat direvisi. Kalau beberapa bulan lalu, kita mungkin nggak pernah bayangin PKS mau gabung dan dukung mantunya Jokowi. Nggak usah jauh-jauh deh, belum lama ini aja PKS masih vokal tuh ngeritik politik dinasti. Tapi sekarang malah mereka menjilat ludah sendiri dengan mendukung yang mereka bilang dinasti itu. Apalagi tahun-tahun sebelumnya. Kepikiran juga nggak PKS bakal ambil jalan politik ini? Soalnya dulu kan PKS adalah representasi umat, sementara Jokowi dan kubunya berada jauh di seberangnya. Bahkan mungkin simpatisan mereka juga yang nyebut Jokowi PKI. Jadi dengan dukungan ke Bobi Nasution ini bikin kita sadar kalau politik ini emang nggak ada agamanya. Emang alasan PKS dukung Bobi apa katanya? Jadi PKS ini awalnya emang ngasih sinyal buat dukung Edi Rahmayadi. Tapi syarat-syarat yang diajuin katanya nggak kunjung dipenuhi sama dia. Di mana selama 2 bulan Edi dikasih kesempatan buat mencari partai lain yang bisa berkoalisi. Tapi dia nggak bisa penuhi itu. Bahkan setelah minta perpanjangan deadline 2 kali. Ya udah gara-gara itu PKS pun mulai jalin komunikasi sama Bobi Nasution. Karena memang di Sumut calonnya ada 2 doang. Setelah bertemu, Bobi pun katanya menerima 9 proposal keinginan PKS. Apabila dirinya menjadi gubernur Sumut. Salah satu poinnya ialah Bobi harus menjalankan program-program keumatan sebagai salah satu pilar pembangunan di Sumut. Oh jadi menarik ya ngikutin pilkada sekarang ini. Menurut kalian gimana nih? Menurut saya nggak seru aja kalau misalkan semuanya harus berlabuh ke Bobi Nasution dan Bobi harus melawan kota kosong. Gimana saya setuju kalau misalkan pesta demokrasi itu meriah, bukan apa-apa. Masyarakat punya pilihan lebih banyak gitu. Jadi kan ada pembanding, jangan kota kosong juga kayak kita dipaksa milih satu orang aja. Cuman kalau situasi politiknya berkata begitu, ya kan? Saya ulangi nih, kalau situasi politiknya berkata begitu, bagi yang kalah nggak usah playing victim. Waduh ini demokrasi dirusak bla 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 bla. Lah giliran Anda suruh majuin calon nggak mau. Giliran nggak bisa majuin calon playing victim. Aduh ya kan capek kita. Adalah bencana bagi Anies Baswedan andai nanti PKS akhirnya memutuskan bergabung Kim Plus di Jakarta dan tak mengusungnya. Yap, setelah dukung Bobi Nasution di Sumatera Utara, gelagat PKS tampak perlahan merapatkan barisan ke Kim nih. Di Sumut, kritik berdatangan karena PKS yang setia mengkritik dinasti politik Pak Jokowi seolah menarik kembali kata-kata dan prinsipnya. Pun dengan di Jakarta yang akan jadi sangat menarik jika PKS berlabuh dan mendukung kandidat Kim, bukan Anies Baswedan.
Jika join Kim dan meninggalkan Anies, PKS dinilai akan mendapat kompensasi menguntungkan, yakni dengan peluang join ke pemerintahan Prabowo Gibran. Mengutip kata-katanya Pak Anies, mungkin PKS tak tahan ya jadi oposisi. Tidak tahan untuk menjadi oposisi. Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu ya. Menurut saya, tuduhan itu benar. PKS mulai tidak tahan menjadi oposisi, walaupun mereka sempat jadi oposisi yang paling rewel juga sih kemarin ya. Aduh, akhirnya tumbang juga nih. Satu persatu jadi tergiur juga, iman politiknya goyah gitu. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah PKS bisa kita sebut partai yang labil juga? Kemarin mengkritik politik dinasti itu kenceng banget. Di berbagai diskusi televisi swasta ya kan, yang menghadirkan tokoh kader dari PKS tuh selalu bilang Jokowi mempraktekkan sesuatu politik yang negatif dan seterusnya dan seterusnya. Tiba-tiba di akhir dukung Bobi Nasution, menantu dari Joko Widodo. Plin-plan, ya kan? Jadi kayak bunglon, berubah-ubah. Tulis komentar kalian ya di bawah ya. Segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, ciao.